Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembahasan latihan pertemuan 11 Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, soal yang pertama yaitu pertanyaan diskusi 14.1 halaman 535, di mana ketika laporan biaya berbasis aktivitas mendedikasikan adanya kapasitas yang berlebih, manajemen harus menentukan penggunaan yang dapat meningkatkan pendapatan alternatif untuk kapasitas tersebut atau mengeliminasi melalui perampingan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan manajemen, apakah efek samping pada perilaku untuk setiap bulan pilihan, implikasi apa yang dimiliki efek samping tersebut, dan kegunaan sistem jangka panjang untuk biaya berbasis aktivitas. Menurut saya manajemen harus mengeliminasi melalui perampingan dibandingkan manajemen harus menggunakan atau menemukan pengguna yang dapat meningkatkan pendapatan alternatif untuk kapasitas tersebut, karena akan lebih mudah mengidentifikasi kesempatan untuk melakukan perampingan dibandingkan menemukan alternatif lain untuk meningkatkan produksi yang berlebihan, di mana hal ini dapat memberikan efek negatif yang serius untuk perusahaan dalam jangka panjang. Manajer harus mencari kesempatan baru yang secara produktif dapat menggunakan kapasitas yang berlebihan. Ini dapat mencakup untuk mencari cara pengembangan, proses, dan biaya. Ini juga dapat berguna untuk membangun sumber daya guna pemeliharaan yang sedang berlangsung. Sangat penting untuk dapat berfokus pada kapasitas praktis dibandingkan kapasitas yang berlebih. Selanjutnya, soal pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan diskusi 14.2 halaman 535. Mengapa para akuntan harus berpartisipasi dalam desain produk? Pandangan mengenai biaya apakah yang dapat dikontribusikan oleh para akuntan dalam membedakan dari perspektif manajer, pembelian, dan para insinyur. Para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana desain dapat mempengaruhi biaya produksi suatu produk yang berkaitan dengan meningkatkan jumlah komponen bersama yang digunakan dalam masing-masing produk. Dengan memberikan data mengenai perbaikan dan jaminan yang terkait dengan bentuk yang ada dapat berguna untuk mendesain produk yang lebih baik. Desain produk yang buruk tentunya akan meningkatkan biaya. Perancangan produk yang buruk cenderung menghasilkan garansi dan tambahan biaya yang tinggi. Untuk mengurangi ancaman ini, seorang akuntan harus berpartisipasi dalam desain produk karena 60% sampai 80% biaya produk ditentukan oleh proses ini. Selanjutnya, soal nomor 3 yaitu pertanyaan diskusi 14.5 halaman 535. Beberapa perusahaan telah beralih dari sebuah filosofi manajemen dengan pengecualian menjadi sudut pandang perbaikan yang berkelanjutan. Akibatnya seluruh variasi adalah negatif. Variasi tersebar mengindikasikan area dengan jumlah limbah terbesar dan sehubungan dengan ini peluang terbesar untuk memperbaiki ini bawah. Apakah keunggulan dan kelemahan dari produk ini? Filosofi yang berkelanjutan atau filosofi perbaikan yang berkelanjutan biasa disebut dengan Kaizen, merupakan suatu usaha perbaikan yang berkelanjutan dan terus-menerus dilakukan dalam proses bisnis. Istilah Kaizen ini pertama kali diterapkan di industri manufaktur sebagai tindakan untuk mengatasi hasil produk cacat atau kualitas yang kurang bagus. Sasaran perbaikan dari filosofi Kaizen ini adalah segala yang berkaitan dengan quality, cost, dan delivery. Filosofi Kaizen ini dapat dimulai dari perbaikan komunikasi. Dan keunggulan dari filosofi ini adalah mendukung cara berpikir yang berorientasi pada proses. Setiap orang berkonsentrasi pada masalah yang lebih penting dan mendesak. Setiap orang berpartisipasi dalam membangun sistem yang baru. Dan setiap orang mampu menemukan masalah dan mengatasinya dengan cepat. Di samping keunggulan tersebut, terdapat kelemahan dari filosofi ini, yaitu tidak adanya kajian atau penjelasan mengenai implementasinya. Tidak terdapat bagaimana cara mentransfer apa yang diinginkan sehingga memiliki proses yang sama. Selanjutnya soal keempat,
Prosedur pengendalian internal apa yang paling baik untuk mencegah atau mendeteksi masalah berikut? Pilih 6 secara acak. Yang pertama, pada poin A, sebuah perusahaan memproduksi pesanan yang dibuat untuk sebuah produk yang telah kelebihan stok dalam gudang perusahaan. Prosedur yang dilakukan untuk menghentikan hal ini yaitu ketika mempersiapkan pesanan produksi, bagian departemen produksi harus meninjau data terkini mengenai penjualan produk serta memperkirakan penjualan produk yang disesuaikan. Pada poin B, yaitu pegawai produksi mencuri persediaan barang dalam proses. Prosedur pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap proses produksi. Selanjutnya, poin C, label pesanan segera pada pekerjaan produksi yang setengah jadi terlepas dari bahan baku dan hilang menyebabkan penundaan yang merugikan. Prosedur pengendalian yang dilakukan itu dengan menggunakan jadwal produksi untuk menunjukkan pekerjaan dengan prioritas tinggi. Selanjutnya pada poin C, di mana seorang pekerja produksi memasukkan data jam kerja dalam terminal secara online dan keliru memasukkan 3.000 bukannya 300 dalam kolom kuantitas yang disesuaikan. Prosedur pengendalian yang dilakukan yaitu dengan melakukan validasi input dengan membandingkan kuantitas masuk dengan waktu yang telah berlalu. Selanjutnya poin F, seorang pekerja produksi yang menampilkan atau memasukkan jam kerja dalam sebuah terminal online dengan keliru memposting penyelesaian operasi 569 ke pesanan produksi 7.562 bukannya pesanan produksi 7.596. Prosedur pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan memastikan bahwa nomor urut produksi benar sesuai dengan jumlah karyawan serta dengan memastikan apakah korespondensi kurang atau lebih yang menyebabkan sistem meminta masuk lagi atau input data yang dilakukan secara ulang. Selanjutnya, poin terakhir yaitu poin I, di mana saldo kuantitas di tangan untuk sebuah komponen utama menunjukkan saldo negatif. Prosedur pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan cek tanda pada file saldo induk. Setelah setiap file diupdate, melakukan rekonsiliasi mengenai jumlah tercatat dengan jumlah fisik persediaan. Pertanyaan yang kelima, permasalahan 14.5 halaman 537. Untuk bagian A, siapkan sebuah diagram arus data dari seluruh operasi yang dijalankan. Berikut adalah diagram dari operasi yang dijelaskan di atas. Selanjutnya pada poin B, prosedur pengendalian apa yang harus dilakukan ke dalam sistem. Berikut adalah beberapa prosedur pengendalian yang mungkin akan dimasukkan ke dalam sistem, yaitu mencatat saldo jumlah transaksi, memeriksa batas kuantitas produksi, memeriksa validasi nomor atau kode produk, melakukan tes kapitalis kata sandi, hingga melakukan tes kewajaran terhadap waktu yang sudah berlalu. Mungkin hanya sekian jawaban dari latihan pertemuan 11 Sistem Informasi Akuntansi. Atas segala kesalahannya dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.